kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang bimbingan konseling. Perkenalkan, saya Farah Mitara Madina dan rekan saya Ahmad Rizky Medina. Yang pertama itu, sebagaimana ditegaskan dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 6, bahwa konselor adalah pendidik sebagai guru, dosen pamong belajar, tutor, instruktur, dan fasilitator. Pengertian bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya ini ada tujuan bimbingan konseling. Dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan UU SPN tahun 2003 UU nomor 20 2003, tujuan bimbingan konseling umumnya sesuai dengan tujuan pendidik. Dijelaskan bahwa tujuan bimbingan konseling adalah untuk menghasilkan orang Indonesia yang berbudi, pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan sehat jasmani dan rohani, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara mereka sendiri. Contoh studi kasus bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama adalah masalah kasus yang terletak pada sikap siswa dalam menghadapi sesuatu dengan santai, tidak terlalu peduli dengan akibat dari sesuatu hal yang dilakukan akan menjadi negatif, seperti melanggar peraturan, dan masalah inti kasus yakni menunda-nunda melaksanakan perintah Tuhan. Dengan itu juga ia durhaka kepada orang tua atau sering membantah orang tua. Berdasarkan hasil diagnosis di atas, di bawah bidang layanan yang tepat untuk diberikan kepada siswa. Terus selanjutnya dari yang kasus tadi itu ada bidang-bidang layanan dalam bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama itu pribadi. Suatu proses pemberian bantuan dari guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik atau konseling untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan dan mewujudkan keputusannya secara bertanggung jawab berkenaan dengan pengembangan aspek pribadinya. Contohnya itu, kasus memiliki masalah mental dan suka membantah. Inti masalahnya ada pada masalah rohani, durhaka kepada Tuhan dan orang tua. Layanan yang digunakan adalah konseling individu dengan pendekatan rohani dan kunjungan rumah. Yang kedua adalah sosial, yaitu suatu proses pemberian bantuan dari konselor kepada peserta didik agar memahami lingkungannya dan mampu berinteraksi sosial secara positif. Contohnya, kasus memiliki pergaulan yang buruk sehingga menyebabkan dirinya menjadi pribadi yang tidak bisa mengendalikan diri dalam bersosialisasi. Dan kasus memiliki masalah dengan teman sekelas, layanan yang digunakan adalah konseling individu dengan pendekatan realitas. Selanjutnya ini ada pembelajaran. Proses pemberian bantuan kepada peserta didik, konseling dalam mengenali potensi dirinya untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil dalam merencanakan pendidikan, sikap menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar yang teratur, dan mencapai hasil belajar yang optimal. Contohnya itu, kasus memiliki masalah dalam pembelajaran yang membuat mendapatkan nilai rendah di beberapa mata pelajaran seperti beberapa nilai mendapat nilai C. Layanan yang diberikan adalah konseling kelompok dengan pendekatan. Yang keempat adalah karir, yaitu proses pemberian bantuan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik atau konseli untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realitas, berdasarkan informasi tentang potensi diri dan peluang yang tersedia. Contohnya, kasus memiliki masalah dalam perencanaan diri dalam melanjutkan sekolah dan keinginan untuk bekerja. Layanan yang diberikan adalah konseling karir. Dari semuanya, yaitu bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, tujuan bimbingan konseling untuk siswa adalah membantu mereka mencapai tujuan perkembangan
mereka secara optimal sebagai individu, sosial, dan pribadi. Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan meliputi 4 bidang layanan, yaitu bidang layanan yang memfasilitasi pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Contoh studi kasusnya adalah di sekolah pada umumnya disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua, maka sangat dibutuhkan sekali peran orang tua dalam kehidupan perkembangan untuk membentuk karakter anak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.